Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku dan semoga bisa sampai ke 1 juta subscriber. Amin. Padahal 100 aja belum ya. Tapi doakan aja ya. Oke, di kesempatan kali ini sama seperti sebelumnya aku bakalan mengalur animasi yang kali ini masih dalam masa nostalgia. Aku pengen alur cerita Barbie yang berjudul Barbie and the Diamond Castle. Film Barbie yang menceritakan tentang dua sahabat yang hidupnya serba kekurangan kemudian bertemu dengan sosok wanita dalam cermin. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Thank you for releasing the dogs. You'll free the gentleman next. Film dimulai dengan dua gadis yang sedang bernyanyi selagi memainkan gitar bersama. Kemudian muncul remaja yang terlihat marah-marah, ternyata dia sedang slack atau berantem sama sahabatnya. Kemudian Barbie menceritakan tentang kisah dua sahabat di mana mereka ini sangat akrab dan juga sering menyanyi bersama. Dua gadis itu hidup di sebuah pondok atau rumah ya dan berjualan bunga yang dirawat di ladangnya untuk bertahan hidup. Keduanya hidup begitu pas-pasan atau bahkan bisa dibilang kekurangan ya, tapi hubungan keduanya terlihat baik-baik saja dan bahagia. Saat Alexa menyiram tanaman dan Liana ada di sungai, Liana tidak sengaja menemukan dua batu yang cantik berbentuk hati. Keduanya selalu menghayal bahwa batu itu memiliki hal ajaib, kayak cuma lelucon gitu ya. Dan memang benar saja tanpa mereka sadari saat mereka menyebutkan bahwa mereka adalah teman selamanya sambil berpegangan tangan, batu itu bercahaya. And always. Sebuah badai tiba-tiba muncul, membuat keduanya tampak khawatir dan segera masuk ke dalam pondok atau rumah. Rumah sih ya sebutannya ya. Liana menjadikan batu itu sebagai kalung. Keduanya mengenakan kalung yang dikatakannya sebagai tanda persahabatan. Setelah badai reda, mereka keluar dan mendapati taman bunga yang dirawatnya benar-benar hancur. Tentu saja mereka terlihat sedih. Meski begitu, mereka mencoba menyelamatkan beberapa bunga yang bisa diselamatkan. Alexa terlihat sedih karena meski dijual, uang dari hasil penjualan bunga tersebut tidak akan cukup memenuhi kebutuhan mereka sampai musim bunga selanjutnya. Namun Liana terlihat masih berpikir positif dan mengatakan mereka bisa berhemat dan membuka lemari yang diisi satu roti dan sebotol selai. Jadi kayak mereka tuh miskin banget gitu ya. Di sini terlihat sekali bahwa mereka ini kesulitan dalam keuangan bahkan untuk biaya makan sendiri. Mereka berdua ini selalu memparodikan kehidupan mereka jikalau mereka memiliki uang yang cukup banyak seperti kehidupan princess gitulah. Untuk memperbaiki suasana, jadi mereka sering memparodikan diri mereka adalah seorang princess yang memiliki banyak uang dan tidak khawatir dengan makanan ataupun pakaian. All on the same night. I can't possibly go to all of them. Nah, di perjalanan saat mereka akan menjual bunga, mereka berpapasan dengan seorang wanita tua yang terlihat melas banget. Nah, Liana notice kalau wanita tua itu terlihat kelaparan dan menawarkan makan siangnya yang cuma roti dan selai kepada si wanita tua itu. Wanita tua itu awalnya agak ragu karena kan itu makan siangnya Liana dan Alexa. Cuma di sini si Liana bilang dia nggak lapar. Sebagai rasa terima kasih, wanita tua itu menyuruh Liana untuk mengambil salah satu dari perabotan yang dibawanya. Perabotannya kayak lusuh gitu. Awalnya Liana nolak cuma karena kata si Alexa itu bisa menyakiti hati si wanita tua. Jadi si Liana mengambil salah satu perabotan yang ada yakni sebuah cermin. Setelah menjual bunga, mereka kembali ke rumah dan Liana yang membersihkan cermin begitu terkejut, termasuk juga Alexa ya, karena cermin yang terlihat lusuh ternyata sangat bagus setelah dibersihkan. Setelahnya mereka kembali untuk membersihkan kekacauan yang diakibatkan oleh badai sambil bernyanyi tentunya. Dan tanpa disangka ada suara ketiga yang ikut bernyanyi yang setelah dicari ternyata suara itu berasal dari dalam cermin. Cermin yang dibawa di tempat mereka menaruh bunga. Ternyata cermin itu menampilkan sosok wanita yang suka menyanyi namun ia terlihat begitu khawatir dan kembali menyembunyikan diri. How did you get in the mirror? Oh, Setelah dibujuk dengan nyanyian, wanita dalam cermin itu kemudian menampilkan diri dan menyebutkan bahwa dirinya adalah Melody. Namanya ya, Melody. Ia juga menyanyikan sebuah lagu favoritnya. Kemudian Liana dan Alexa mengikuti. Namun sayangnya mereka tidak sadar bahwa suara Melody terdeteksi oleh seekor naga yang kemudian melaporkan hal itu kepada seorang wanita yang wajahnya terlihat jelas sangat jahat. Naga tersebut kemudian mencari sumber suara dan menemukan Melody dalam cermin. Nama naga itu Slider. Melody begitu ketakutan dan menyuruh keduanya untuk menyembunyikan dirinya dan menghindar dari Slider. Alexa dan Liana segera kabur, namun Liana sempat mencoba mengecoh Slider dengan cermin lain. Dan ternyata berhasil ya, jadi ada cermin yang enggak mirip sama sekali ditinggalkan di pondok. Si Slider mengambil cermin itu pada akhirnya. Liana dan Alexa berhasil mengecoh dan membuat Slider pergi pada akhirnya. Namun sayangnya sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh Slider membuat rumah keduanya terbakar dan saat kembali, rumah tersebut sudah hangus. Alexa dan Liana terlihat sedih, namun keduanya tidak bisa berbuat apapun. no.
Melody juga mengatakan bahwa mereka harus pergi sejauh mungkin karena Slider dan Lydia akan menemukan mereka. Saat ditanya siapa Lydia, Melody menjelaskan bahwa dia adalah wanita jahat yang menginginkan Melody karena Melody memiliki kunci untuk membuka istana berlian gitu. Istana berlian merupakan tempat di mana musik tercipta. Lydia menginginkan istana itu untuk dirinya sendiri, yang tentu saja mendapat pertentangan dari kelompoknya. Jadi si Lydia ini kayak salah satu muse atau pemimpin dari 3 pemimpin yang ada di sana, sedangkan si Melody adalah murid dari salah satu pemimpin. Lydia mencoba menggunakan kekuatan sihir gelap untuk mengambil alih istana berlian. 2 pemimpin menyembunyikan kastil itu dan memberikan kuncinya kepada Melody, sedangkan 2 pemimpin atau muse bertemu dengan Lydia untuk membujuknya, namun ternyata tidak berhasil dan malah 2 muse itu malah disihir menjadi patung. Melody juga hampir tertangkap, tapi dia berhasil menyembunyikan diri di dalam cermin wanita tua. Sayangnya seruling sihir yang digunakan tertinggal dan terinjak oleh Slider, jadi serulingnya hancur dan si Melody terjebak di dalam cermin. Pada akhirnya si Melody tidak bisa keluar dari cermin itu sampai pada akhirnya bertemu dengan Liana dan Alexa. Melody juga mengatakan bahwa Lydia mungkin saja bisa dikalahkan jika mereka bisa memainkan instrumen dari alat musik yang berada di dalam istana berlian. Setelah mengatakan bahwa dunia mungkin akan menuju kegelapan jika Lydia bisa menguasai instrumen itu, Liana memutuskan untuk membantu. Meski awalnya Alexa menolak, tapi ia juga ikut membantu menuju ke tempat di mana istana berlian disembunyikan. Mereka memulai perjalanan dengan bekal seadanya. Kind of like our home. Exactly like our home. Slider kembali sambil menyerahkan cermin, namun Lydia terlihat sangat kesal saat mengetahui bahwa cermin itu hanyalah cermin biasa. Slider juga mengatakan bahwa Melody bernyanyi bersama dengan 2 orang gadis. Lydia segera menyuruh Slider untuk membawa gadis itu ke hadapannya. Di sisi lain, Liana dan Alexa sampai di lembah bunga. BTW pemandangannya indah banget ya di sini. Di lembah ini mereka berdua menemukan 2 ekor anak anjing yang lucu dan memutuskan membawa 2 anak anjing lucu itu. Sparkle nama anak anjing Liana dan Lily nama anak anjing Alexa. Meski senang, mereka mulai kelaparan namun mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Hingga sampailah mereka di sebuah pemukiman, keduanya sempat melihat makanan di meja di sebuah kedai dan muncullah pria yang marah-marah. Ternyata pria itu adalah pemilik kedai tersebut. Ia marah-marah karena 2 musisi yang disewanya belum juga datang. Hal itu juga membuat pengunjung marah-marah karena musisinya itu nggak datang-datang. Dengan segera Liana dan Alexa mengaku bahwa mereka adalah musisi itu. Bayaran mereka sangat murah, bahkan mereka bilang bisa dibayar dengan hanya diberikan makanan. Liana dan Alexa mulai bernyanyi sambil bermain gitar. Tentu saja suara mereka sangat merdu dan bisa membuat para pengunjung tenang kembali. Di saat menyanyi itu, muncullah musisi yang sebelumnya membuat pemilik kedai marah-marah. 2 pemuda yang juga terlihat kagum dengan suara Liana dan Alexa. Not bad though. Not bad. Melody juga ikut bersenandung yang hal itu tentu saja langsung terdeteksi oleh Slider. Slider bersama dia menuju ke tempat suara Melody berasal. Jadi si Melody ini kayak nggak belajar dari pengalaman gitu ya, entah kenapa bikin kesel nih. Setelah selesai bernyanyi, Alexa dan Liana mendapatkan makanan mereka, kemudian dinikmati sambil mendengarkan nyanyian dari 2 pemuda kembar yang awalnya akan disewa oleh pemilik kedai. Genre musiknya agak beda ya, terlihat jelas 2 pemuda ini sedang menggoda Liana dan Alexa. Mereka bahkan berniat mengikuti kedua gadis yang sudah pergi, alasannya karena sapu tangan mereka ketinggalan. Lydia dan Slider sampai di kedai tersebut. Ia langsung menggunakan sihirnya karena sebelumnya si pemilik kedai enggan memberitahukan keberadaan 2 gadis tersebut. Karena pengaruh sihir, si pemilik kedai menyebutkan ke arah mana keduanya pergi. Tidak butuh waktu lama, Lydia dan Slider menemukan Alexa dan Liana. Dengan segera, Lydia menyuruh keduanya memberikan cermin. Namun tentu saja ditolak. Lydia juga bahkan menggunakan sihirnya, namun ia begitu terkejut karena 2 gadis itu tidak terpengaruh oleh sihirnya. Liana dan Alexa segera melarikan diri. Slider mengejar, namun untungnya 2 pemuda muncul mengendarai kuda dan segera menolong keduanya. Up we go. Not late, am I? Mereka berhasil melarikan diri setelah mengecoh Slider dan membuatnya tertimpa bebatuan. Setelah selamat dari kejaran Slider, mereka berkenalan dan ternyata 2 pemuda itu namanya adalah Jeremy dan Ian. Mereka kembar ya. Melody muncul dan memperkenalkan diri. Ia kebingungan karena Alexa dan Liana tidak terpengaruh sihir Lydia. Ian dan Jeremy juga terkejut melihat ada wanita di dalam cermin. Sementara Lydia juga kebingungan mengapa Alexa dan Liana tidak terpengaruh sihirnya. Ia berpikir keras dan menemukan alasannya. Kalung yang digunakan oleh keduanya berasal dari istana berlian. Beberapa saat kemudian, Liana, Alexa, Jeremy, dan Ian sampai di Grand River. Tinggal menyeberang dan mereka bisa sampai ke 7 batu.
Jeremy dan Ian kembali membawa keduanya berkuda, mengatakan mereka akan mengantar, namun dua anjing turun dan membuat Liana dan Alexa juga ikut turun dan menyusul dua anjing itu. Liana dan Alexa tidak bisa menemukan dua anjing yang ternyata sedang disandra oleh sesosok makhluk yang ternyata pernah berseteru dengan Ian dan Jeremy. Sosok makhluk itu kelihatan kesal dan menggunakan kekuatannya untuk membuat Jeremy dan Ian terperosok ke dalam lubang. Ternyata Jeremy dan Ian pernah menyeberangi jembatan ajaib miliknya tanpa menyelesaikan teka-teki dari sosok aneh tersebut, yang membuatnya marah dan akhirnya menaruh dendam. Sosok itu mengatakan bahwa ia akan memakan Jeremy dan Ian. Namun Liana dengan berani menantang sosok itu. Ia mengatakan siap menerima teka-teki dan jika ia salah menjawabnya, maka bukan hanya Ian dan Jeremy saja, sosok itu juga bisa mendapatkan Alexa dan Liana untuk makan malam. Tapi jika Liana dan Alexa bisa menyelesaikan teka-teki, maka sosok itu harus membebaskan Jeremy dan Ian juga memunculkan jembatan ajaib. Keduanya sepakat. Sosok itu mulai menyebutkan teka-teki yang harus diselesaikan. Awalnya Liana kesulitan, namun dengan bantuan teman-temannya, ia berhasil menjawab teka-teki itu dengan benar. The answer is your voice. Jembatan ajaib muncul secara otomatis. Keduanya menyeberang dan sosok itu menghilang. Namun Jeremy dan Ian tertinggal. Mereka berjanji bertemu di 7 batu. Di tengah jalan, lebih tepatnya di tengah hutan, Alexa terlihat kelaparan dan mengatakan ia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun mereka menemukan kepulan asap dan sebuah rumah yang terlihat mewah. Keduanya mencoba mendatangi rumah itu dan berharap pemilik berbaik hati memberikan sedikit makanan. Saat diketuk, muncullah seorang wanita dan seorang pria, menyambut keduanya dengan ramah. Keduanya mengatakan bahwa rumah itu adalah milik Liana dan Alexa, menyebutkan tentang legenda bahwa pemilik tempat tersebut adalah dua sahabat perempuan yang sedang melakukan perjalanan. Namun tanpa disadari keduanya, mata kedua orang itu ternyata mirip dengan mata orang yang disihir oleh Lydia. Jadi bisa dipastikan dua orang tersebut terpengaruh oleh sihir Lydia. Liana dan Alexa merasa tidak percaya. Meski begitu, keduanya menikmati makanan yang sudah disediakan. Keduanya juga sempat melihat pakaian yang cantik-cantik. Mereka terlihat bahagia, terutama Alexa ya. Ia bahkan berniat tinggal di sana dan tidak melanjutkan perjalanan. Namun Liana menolak. Ia mengatakan mereka sudah berjanji kepada Melody dan harus ditepati. Sampai pada akhirnya debat itu membuat keduanya bertengkar. And you're choosing Melody over me. No. Liana pergi dan Alexa tinggal di rumah itu. Karena marah, Alexa melemparkan kalungnya saat Liana pergi. BTW anak anjingnya ikut masing-masing tuannya ya. Tiba-tiba pintu diketuk. Alexa terlihat senang karena mengira Liana kembali, namun ternyata itu adalah Slider dan juga Lydia. Alexa dibawa ke kediaman Lydia. Di sanalah ia tahu bahwa dua orang pemilik rumah ternyata terkena sihir Lydia. Tentunya untuk mengecoh Liana dan Alexa. Lydia kembali meminta cermin. Alexa mengatakan cermin itu tidak ada padanya. Lydia kembali menggunakan sihir. Alexa mengatakan sihir tidak berpengaruh kepadanya. Namun Lydia mengatakan karena Alexa sudah tidak memakai kalung lagi, maka sihir itu bekerja padanya. Dalam pengaruh sihir, Alexa memberitahukan tujuan Liana yaitu ke 7 batu. Lydia segera menyuruh Slider untuk menangkap Liana. Going to the 7 stones. Sementara itu, Liana dan Melody sudah sampai di 7 batu. Keduanya terlihat senang, kemudian terlihat sedih karena mengingat Alexa. Sparkle mencium keberadaan Slider. Namun karena Liana sibuk denial perasaan karena sedih Alexa tidak ada di sana, Slider dengan mudah menangkapnya, meninggalkan Sparkle di 7 batu. Liana diikat. Lydia mencoba memancing Melody yang tidak mau menampakkan diri di cermin dengan hampir mencelakai Alexa yang berada di bawah pengaruh sihir Lydia. Hampir saja Alexa terjatuh, namun Melody muncul. Lydia dan Melody membuat kesepakatan. Melody akan memberitahukan lokasi istana berlian dengan syarat melepaskan Alexa dan Liana. Namun ternyata dia tidak berniat melepaskan dua gadis itu. Sebelum keluar, ia mengisyaratkan Slider untuk menghabisi keduanya. Liana dan Alexa terjatuh ke dalam lahar. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Slider yang kemudian pergi menemui Lydia di luar. Namun ternyata dua gadis itu selamat dan bergelantungan pada kerangka kayu. Di 7 batu, Jeremy dan Ian muncul dan mengira Alexa dan Liana meninggalkan mereka. Sparkle muncul dan terlihat meminta bantuan. Untungnya Jeremy dan Ian paham bahwa dua gadis itu berada dalam bahaya. Sparkle menuntun dua pemuda itu menuju tempat Liana dan Alexa. Sementara Liana berusaha menyadarkan kembali Alexa. Untungnya Lily, anjing Alexa, membawa kalung dan memberikan kalung itu kepada Liana. Setelah dikalungkan dan mengatakan kalimat persahabatan, Alexa kembali sadar. Today, tomorrow, and always. Liana memberitahukan situasi di mana Melody berada di genggaman Lydia. Keduanya saling meminta maaf.
Di sisi lain, Melody terus mencari cara mengakali agar Lydia tidak menemukan lokasi istana berlian. Ia membuat trik. Kembali lagi kepada Alexa dan Liana, Jeremy dan Ian menemukan mereka dan tentu saja memberikan tumpangan untuk menyelamatkan Melody. Kembali kepada Lydia yang tengah dipermainkan oleh Melody, pada akhirnya Lydia menyadari bahwa Melody sedang menggunakan trik untuk mempermainkannya. Ia juga mendengar suara dan menyuruh Slider untuk mencari sumber suara itu. Slider menemukan seorang pemuda yang sedang bermain gitar, yang tidak lain adalah Jeremy, atau Ian ya, karena mereka kembar jadi aku nggak bisa ngebedain. Salah satunya bersembunyi dan langsung menghantam kepala Slider dengan kayu saat naga itu muncul. Namun perlawanan mereka tidak berlangsung terlalu baik. Sementara Liana dan Alexa muncul di tempat Lydia. Dengan segera Lydia memainkan seruling dan menyihir mereka agar patuh dan berjalan ke arahnya. Ia juga sempat membuat kolam di hadapannya menjadi pusaran air. Lydia segera menyuruh Liana dan Alexa untuk masuk ke dalam pusaran air itu. Namun ternyata Alexa dan Liana tidak terkena pengaruh sihir. Dan dalam kesempatan itu Liana langsung mengambil seruling milik Lydia. Namun Lydia mengancam akan menghancurkan cermin Melody, membuat dua gadis itu ragu. Melody mengambil sikap tegas karena tidak mau Lydia menang. Pada akhirnya dia memecahkan kaca itu dari dalam. Will to stop you. Membuat Liana dan Alexa terlihat sedih. Lydia juga terlihat sedikit terkejut ya. Lydia melemparkan cermin itu ke dalam pusaran air. Kemudian Sparkle loncat dan berusaha mengambil. Dibantu Lily ya. Dua anak anjing itu berhasil mengambil cermin tersebut. Liana juga mengancam akan menghanyutkan seruling Lydia. Liana benar-benar menghanyutkan seruling itu meski tanpa sengaja. Lydia mengambil seruling dan masuk ke dalam pusaran air kolam. Namun saat memainkan seruling itu, sihir yang keluar malah mengelilingi tubuhnya dan membuatnya menghilang. Sementara Jeremy dan Ian juga berhasil mengalahkan Slider meski awalnya sempat gagal. Liana dan Alexa terlihat terkejut setelah Lydia menghilang begitu saja. Namun mereka sedih karena Melody juga tidak muncul lagi. Saat Jeremy dan Ian muncul, Liana menjelaskan situasinya. Liana dan Alexa mencoba mencari cara agar Melody kembali. Mereka berpikir bisa mengembalikan Melody kalau istana berlian ditemukan dan kemudian memainkan instrumennya. Namun mereka kebingungan karena mereka tidak mempunyai kunci untuk memunculkan istana berlian. Namun setelah merenung beberapa saat, Liana dan Alexa kemudian menemukan kunci bahwa ternyata lagu favorit Melody lah kuncinya. What if Melody's song is the key? Dan benar saja lagu itu adalah kuncinya. Istana berlian muncul. Begitu menginjakkan kaki di gerbang kastil, penampilan mereka berubah. Pakaian mereka jadi lebih mewah dan Melody kembali ke wujud manusianya. Mereka semua segera masuk ke dalam kastil. Melody terlihat antusias menunjukkan tempat itu dan tentunya instrumen atau alat musik yang disebut memiliki kekuatan ajaib yang bisa membuat orang-orang yang terpengaruh sihir Lydia kembali seperti semula. Sementara Ian dan Jeremy melihat-lihat ke bagian lain. Saat akan mengambil instrumen, Lydia bersama Slider muncul kembali. Ternyata dia masih selamat ya. Hampir saja alat musik itu dihancurkan, namun berhasil diambil terlebih dahulu oleh Melody. Liana dan Alexa memainkan alat instrumen itu. Sihir Lydia berbalik menyerangnya. Jadi si Lydia dan si Slider ini jadi batu ya. Dan orang-orang yang terkena sihir Lydia kembali sadar, termasuk para Muse yang kembali berubah menjadi manusia dan kemudian kembali ke istana berlian. Jeremy dan Ian muncul, namun situasi sudah terkendali. Para Muse kembali ke kastil. Melody terlihat sangat senang. Secara resmi, para Muse mengucapkan terima kasih. Melody juga diangkat menjadi salah satu Muse. Jadi dia bukan murid lagi ya. Serta Jeremy dan Ian dikasih gitar ya yang bagus dan dinobatkan sebagai kesatria pemberani. Meski sempat ditawari untuk tinggal di istana berlian, Liana dan Alexa memilih untuk pulang ke rumahnya. Sebelum itu, Muse memberikan benih bunga untuk Liana dan Alexa. BTW ada adegan dansa juga ya di sini, cuma orangnya nggak banyak. Setelah kembali ke tempat tinggalnya semula, benih ditanam dan muncullah bunga yang di bagian serbuk sarinya itu muncul berlian. BTW rumahnya juga udah diperbaiki. Liana dan Alexa juga sering ke kota menyaksikan penampilan Jeremy dan Ian. Dan tamat. Belum deh ya. Ini kan cerita dari si Barbie ya. Jadi gadis remaja yang sempat bertengkar juga termotivasi dengan cerita itu dan pada akhirnya dia memutuskan untuk berbaikan dengan sahabatnya. Dan dua gadis yang sedang bermain gitar, si Barbie dan temannya itu melanjutkan aktivitasnya. Timing is everything. Dan tamat.
Salah satu film Barbie yang aku suka banget ya, terutama pas nyanyiannya karena aku sering nyanyi lagu mereka soalnya gampang aja gitu dari spellingnya dan lumayan enak lagunya. BTW karakter si cowok Jeremy dan Ian di film Barbie kali ini tuh kayaknya yang paling seru di antara semua film Barbie deh. Soalnya mereka itu campuran dari baik, lucu, cute, dan kocak. Pokoknya kayak tipe idaman gitu dah. Cuman ya nggak kaya mereka. Kayaknya mereka ini bakal jadi karakter cowok favorit buat aku di sepanjang film Barbie yang tayang ya. BTW ada sih satu di film Barbie and the Magic of Pegasus. Karakter cowoknya juga keren di sini ya, manly banget. Maksudnya dalam hal kepribadian gitu ya, cool tapi baik, jutek tapi perhatian gitu. Oke, sampai di sini dulu alur film animasi paling nostalgia yaitu Barbie. Sampai jumpa lagi di sesi alur video selanjutnya. Dadah.